Perkenalkan, nama saya Sri Demertin Girsang dengan NIM 122480014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik ESP atau Electrical Submersible Pump. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Sri Demertin Girsang dengan NIM 122480014. Di sini kita langsung lanjut ke dalam topiknya. Nah, yang melatar belakangi pengambilan topik tersebut ini adalah tekanan reservoir yang semakin menurun dapat mengakibatkan aliran fluida dapat berkurang. Kemudian artificial lift diperlukan untuk meningkatkan laju produksi, yang dimana ESP ini sangat efisien untuk memproduksi fluida lebih besar dalam industri migas. Kemudian lanjut kepada definisi ESP. ESP adalah pompa sentrifugal bertingkat yang dipasang dalam sumur, dioperasikan oleh motor listrik dari atas permukaan, yang dimana pompa ESP ini sendiri cocok untuk produksi migas dengan produksi yang tingkat tinggi dan tekanan yang rendah. Kemudian komponen utama ESP yaitu motor, seal section, intake atau suction, pump atau impler dan diffuser, power cable, surface equipment yang terdiri dari VCD, panel, dan lain-lainnya. Nah, kemudian berikut ini adalah gambar komponen ESP yang dimana pada bagian ini merupakan power cable, di bawah sini adalah separatus gas, yang di bawah sini merupakan gas separator, kemudian yang sini adalah pump intake, kemudian yang di sini adalah motor protector, kemudian di sini motor, kemudian di sini adalah perforasi, dan pada bagian bawah ini adalah produksi fluidanya. Nah, prinsip kerja ESP ini sendiri yaitu dari arus listrik yang ada di atas permukaan kemudian menuju ke motor, yang dimana dari arus listrik ke motor tersebut mengakibatkan shaft dan impler pada rangkaian berputar, dimana ketika shaft dan impler tersebut berputar dapat menghasilkan energi kinetik dan juga meningkatkan tekanan yang mengakibatkan fluida naik, fluida terangkat ke permukaan sehingga dapat diproduksikan. Kemudian kondisi operasional yang optimal untuk pompa ESP ini sendiri yaitu dengan kedalaman 1000 sampai 15000 feet, kemudian dengan produksi 200 sampai 30000 BFPD dengan temperatur kurang atau sama dengan 250 derajat Fahrenheit. Kemudian GVT-nya maksimal 10 sampai 25%, yang dimana pompa ESP ini sendiri tidak cocok untuk fluida yang bersifat abrasif. Nah, berikut ini merupakan kurva kinerja pompa, di mana dengan kurva kinerja pompa ini kita dapat mengetahui seberapa efisien kinerja daripada pompa tersebut, seberapa besar horsepower yang harus kita gunakan, seberapa dalam yang dapat dijangkau oleh pompa tersebut sehingga dapat bekerja dengan optimal, kemudian pada kondisi flow rate berapa ataupun berapa jumlah produksi yang dapat kita hasilkan daripada penggunaan pompa tersebut. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan ESP sendiri yaitu kelebihannya memiliki produksi yang tinggi, produksi operasi otomatis, cocok untuk sumber deviasi yang rendah, dapat dikontrol dengan VCD atau fleksibel. Kemudian kekurangannya adalah biaya awal yang tinggi, perawatan yang kompleks, risiko gas lock, dan juga rentan terhadap pasir dan scale. Nah, rentan terhadap pasir dan scale inilah yang mengakibatkan pompa ESP ini tidak cocok pada kondisi fluida yang bersifat abrasif. Kemudian tantangan operasional ESP itu sendiri yaitu terjadinya gas lock, terjadinya scaling dan korosi, terjadinya overheating, vibrasi, dan misalignment. Nah, overheating ini sendiri dapat terjadi apabila rotasi daripada motor tersebut yang kita
gerakan melebihi daripada horsepower yang seharusnya kita gunakan, yang seharusnya kita berikan. Makanya dengan perputaran yang tidak semestinya, yang tidak bagus untuk si alat tersebut, untuk si pompa tersebut, dapat mengakibatkan terjadinya overheating. Kemudian inovasi ESP terbaru ada beberapa, yaitu seperti modular ESP, high GVF ESP, horizontal ESP, intelligent ESP, dan variable speed drive atau VCD. Studi kasus sendiri yang menggunakan pompa pompa ESP ini yaitu pada lapangan Duri, di mana lokasinya adalah Duri, yaitu pada perusahaan CPI, yang dimana sumur ini adalah sumur steam flood. Kemudian produksi yang meningkat signifikan dengan digunakannya ESP ini. Kemudian VSD dilakukan supaya pengontrolan dapat dilakukan secara fleksibel. Nah, perbandingan artificial lift sendiri yaitu perbandingan antara rope pump, gas lift, dan ESP, di mana dengan rope pump produksi yang dihasilkan adalah rendah dengan kedalaman sedang, dan fluida yang dihasilkan adalah fluida yang memiliki viskositas yang tinggi. Sedangkan jika pada gas lift, produksinya tinggi dengan kedalaman yang dalam, dan produksi yang dihasilkan adalah fluida berupa gas atau minyak. Sedangkan ESP ini sendiri adalah dengan memiliki tingkat produksi yang sangat tinggi dengan kedalaman yang dalam, dan fluida yang dihasilkan adalah fluida bersih, atau dapat dikatakan fluida yang dihasilkan adalah murni minyak. Tidak terdapat lagi campuran gas karena memiliki separator gasnya tersendiri pada rangkaian ESP tersebut. Kesimpulan yang didapatkan yaitu ESP sangat penting untuk meningkatkan produksi dari sumur yang tekanan alaminya sudah menurun, sehingga dapat dibantu meningkatkan tekanan dengan pemasangan pompa ESP ini. Kemudian ESP merupakan solusi yang unggul untuk meningkatkan produksi sumur dalam dan dengan aliran yang tinggi. Teknologi terus berkembang untuk mengatasi kendala teknis, yaitu seperti tekanan alami yang turun dapat dibantu peningkatan tekanan dengan pompa ESP. Nah, pemilihan pompa ESP ini sendiri tentunya harus memperhatikan karakteristik fluida, sumur, dan juga biaya operasional yang sesuai dengan lapangan produksi. Nah, berikut merupakan beberapa daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun topik ini. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi saya. Saya Srida Martin Girsang dengan NIM 1224801100014. Saya ucapkan terima kasih.